Pagi. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran ini, selalu Pak Guru ingatkan untuk kedua kelasnya harus memimpin doa agar kegiatan pembelajaran kita lebih hikmah. Kepada kedua kelas, Pelajaran mari kita berdoa. anak-anak semua, Pak Guru ingin memastikan siswa kita hari tadi. Kedua kelas gimana? Apakah hadir semua? Ya, hadis. Pak Guru ingin ngecek nih. Yang pertama atas nama M. Syahrul Mubarak. Terus Yuliana. Nasrullah. Pak Guru ingin memastikan kondisi kelas kita. Coba dicek di bawah bangkunya semua. Apakah masih ada berserakan? Coba dicek semua. Oke. Jangan sampai kondisi kelas kita ini tidak menyenangkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Ini menampilkan kalian sebuah video untuk persepsi kalian. Dia ada sebuah animasi yang simpel sekali. Jadi dia berdiri di depan sebuah cermin yang berbentuknya melengkung. Tapi ketika dia menjauh, bayangan yang dihasilkan itu adalah terbalik. Ketika dia mendekat, posisinya masih sama. Bentuk dari bayangan sendok tangannya ini adalah berbentuk plankton. Baiklah anak-anak semua, kita sudah melihat video tentang persepsi tentang pembelajaran yang akan kita dapatkan pada hari ini. Pak Guru mau menanya kembali nih tentang kalian ini. Ada yang masih ingat nggak materi kita pada minggu lalu? Oh iya, anak semua. Cermin datar. Cermin datar, betul sekali. Lantas Pak Guru mau nanya nih, masih ingat nggak sama kalian itu sifat-sifat dari cermin datar? Nah, silakan nak. Tingginya sama. Ya, tingginya sama. Siapa lagi? Posisi benda berkebalikan. Ya, betul sekali yang ini. Ayo, siapa nak? Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Benda sama dengan ukuran bayangan, betul sekali. Hebat semua, cepat betul hebat. Nah, Pak Guru ingin memotivasi kalian nih. Kan gini, Pak Guru tanya nih, pada saat mati lampu, apa alat yang bisa kalian gunakan pada saat mati lampu? Siapa ayo? Senter. Senter. Kalau Pak Guru nanya, bagaimana bentuk dari senter itu nah? Bentuknya melengkung seperti itu. Baiklah, Pak Guru di pembelajaran kali ini sesuai karena memang apa fungsi dari kita melengkungnya itu karena apa? Biar cahaya itu memusat pada satu tempat ya. Iya. Seperti itu kan? Melalui analisis pendekatan geometri, peserta didik menemukan sifat sinar istimewa pada cermin cekung. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan penyelidikan non eksperimen, peserta didik menganalisis proses pembentukan bayangan pada cermin cekung dengan teknik penilaian dan Pak Guru pertama adalah penilaian dari sikap. Bagaimana sikap kalian selama pembelajaran ini baik, dan adapun manfaat dari pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menjelaskan pembentukan bayangan pada anak-anak semua. Pak Guru akan sedikit memberikan namanya pretest untuk kalian untuk menguji sejauh mana sih pengetahuan kalian sebelum kita mulai. Anak-anak semua, kita ngadain pos pretest untuk kalian ini sejauh mana kita siap menerima pembelajaran. Silakan kumpulkan pretestnya ke depan biar Pak Guru cek penilaiannya. Oke, kumpulkan. Ya, baiklah. Di materi kita yang akan kita Pak Guru ajarkan pada pagi hari ini adalah yaitu tentang cermin cekung. Oke. Pak Guru akan memberikan sebuah video untuk kalian cermati pada slide berikutnya. Jadi cermin cekung itu kalau dia didekatkan, makanya bentuk bayangan itu makin kecil, dan apabila didekatkan bayangan itu akan sama. Dan apabila dijauhkan, warnanya udah berbeda sekarang, dan itu atas bawah sekarang pada pendulumnya ini apa namanya? Mobil. Yang kedua pada senter. Pak Guru gambarkan juga ini. Nah, kebetulan Pak Guru bawakan untuk kalian ini ada sebuah sendok
Bagaimana sendok ini bentuknya di dalam itu berbentuk apa, Nak? Melengkung. Dari tayangan video stimulus tadi, kira-kira bagaimana rumusan masalah sama hipotesisnya? Pak Guru tidak. Bayangan yang dibentuk cermin cengkuk berbeda. Hipotesis. Karena jarak benda di cermin cengkuk berubah. Bagus sekali, hebat untuk Aini. Oke, mantap. Siapa lagi yang bisa membuat rumusan masalah sama hipotesis? Dihasilkan senteng tampak tajam. Terus hipotesisnya apa, Nak? Karena di dalam senteng ada cermin yang berbentuk cekung yang Oke, berfungsi untuk mantap. memusatkan cahaya. Oke, mantap sekali untuk kalian semua. Baiklah, kita untuk membuktikan bagaimana sinar-sinar istimewa pada cermin mengerjakan LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Oke, Pak Guru akan membagi kelompok untuk pembagian kelompok kita, karena kita akan melakukan pengerjaan di LKPD-nya. Pak Guru akan membagi sesuai dengan kelompok seperti biasanya. Adapun kelompok pertama itu namanya kita beri nama kelompok Einstein atas nama Nasrullah. Mana Nasrullah? Yang kedua Ensarul Mubarak. Mana Ensarul Mubarak? Yang ketiga Hidayat. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua atas nama Nuraini. Mana Nuraini? Kedua, kalian cermati dan kerjakan yang ada yang diperintah sama LKPD. Setelah itu nanti kan ada sesi presentasi. Kalian mengisi jawabannya itu di dalam laptop. Nanti akan ada satu kelompok yang akan melakukan presentasi di depan kelas. Ini LKPD-nya untuk kalian. Nah, satu lagi untuk kalian. Pak Guru juga bagikan ada materi ajar untuk kalian. Terus kalian kerjakan apa perintah yang sudah diperintahkan pada LKPD untuk menggambar pembentukan sifat bayangan pada cermin cekungnya juga. Ada sama busur derajat, Pak. Ibitan 1 jangan menggunakan laser. Sudah Pak Guru kan beri gambarkan kalian lingkarannya itu. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 4 cm sebagai cermin cekung. Kedua, berikan tanda R pada pusat lingkaran. Kasih tanda R, mendeskripsikannya. Kalian ada jawab soal yang ada di dalam LKPD juga. Kalian jawab. Setelah itu, untuk persiapan presentasi, kalian gunakan laptop yang Pak Guru bagi untuk kalian untuk presentasi nanti. Gunakan ini. Oh, kamu buatin aja LKPD. Ya, yang kelompok yang ini mana? Ya, buatkan gambarnya yang ada di LKPD ini. Kalau sudah melakukan hal seperti itu, kalian tinggal jawab, saling berdiskusi antar sesamanya apa jawaban dari pertanyaan yang ada itu. Coba Pak Guru lihat pertanyaannya untuk kalian. Kalian kalau sudah menjawab hasil dari gambar kalian buat pertanyaan, apakah sinar pantul itu berpusat atau terkumpul? Dua orang saling berdiskusi, satu orang mengerjakan untuk persiapan presentasinya. Nanti belajar untuk membuat presentasinya untuk kalian. Semua waktunya sudah habis untuk kegiatan menjawab soal dan membuat tugas-tugas kalian. Waktunya kita akan melakukan presentasi di antara kalian. Ya, kira-kira kelompok mana sudah siap untuk maju ini? Oke, kelompok 2 mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini. 1. Apakah sinar pantul itu berpusat terkumpul pada satu titik? Ya, sinar pantul terkumpul pada satu titik. 2. Disebut apakah sinar pantul yang terkumpul itu disebut sudut pantul. Dengan susah misalnya dengan cermin jarak adalah 6 cm. Nah, pelan-pelan aja. 4 cm ya. Kedua, bacakan aja. Apakah dalam sinar pantul yang terkumpul disebut dengan pusat? Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok kedua. Kira-kira di antara kalian ini siapa yang bisa menanggapi atau yang punya jawaban lain dari kelompok kedua? Siapa yang? Nomor 2. Nomor 2. Sinar pantul yang berkumpul disebut titik fokus. Sinar pantul yang berkumpul disebut dengan
titik fokus. Nomor 3, jarak sinar pantul yang berkumpul dengan cermin adalah 2 diameter. Pak Guru sedikit memberikan gambaran bagaimana gambar yang sudah kalian gambarkan pada kegiatan tadi, bahwa ini adalah gambar dari sinar-sinar istimewa pada cermin kita yang melalui titik fokus maka akan dipantulkan sejajar dengan sumber yang datang melalui pusat kelentungan cermin, maka akan dipantulkan kembali ke pusatnya itu. Kita bisa memahami bagaimana sih sifat-sifat bayangan pada cermin cekung. Yang pertama, jika benda berada di ruang satu, maka bayangan yang dihasilkan adalah bersifat maya, tegak. Ada yang bisa menyimpulkan enggak dari kegiatan pembelajaran di LKPD yang sudah kalian lakukan pada pagi hari ini? Kira-kira ada sih bisa menyimpulkan? Sinar yang datang Oke. secara sumbu utama. 3. Sinar yang melewati pusat kelentungan cermin akan dipantulkan kembali pada lintasan yang sama. Oke, betul sekali. Ada lagi? Mampu silakan Nak, kelompok kedua. Nah, Untuk mencari jarak bayangan pada cermin itu menggunakan rumus rumusnya apa? Nah, X F spare F sama dengan per S ditambah ditambah 1 per S aksen M sama dengan S S per S per S. itu memastikan bahwa pembelajaran yang kalian dapat itu benar-benar dapat. Pak Guru akan melakukan post test lagi. Nah, di depan cermin cekung dengan jari-jari 40 mengamati dan memeriksa lubang gigi belakang belakang juga. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan jawabannya. Karena Pak Guru akan menilai waktu kalian sebentar ini. Ya. Sudah? Oke, sudah. Sini. Kumpulkan ke Pak Guru. Pak Guru sudah melihat dan menilai jawaban kalian ini. Ternyata dari hasil pemeriksaan Pak Guru ada 3 orang yang jawabannya benar semua ini. Pak Guru bacakan saja. Yang pertama, siapa yang namanya atas nama Sofi? Sofi. Yang kedua Resti. Mana Resti? Yang ketiga Nur Al-Hidayah. Mana Nur Al-Hidayah? Al-Hidayah. Mana? Oh, yang ketiga, 3 orang ini dapatkan nilai yang sangat betul, semua sempurna. Mari kita tepuk tangan untuk 3 orang kelompok terbaik. Jatuh pada kelompok kedua juga. Coba tepuk tangan untuk kelompok kedua. Bagaimana perasaan setelah belajar hari ini, Nak? Senang. Coba. Senang. Kenapa senang, Nak? Angkat tangan. Nah, kenapa? Ada nilai kalian rasa senang 1 sampai 10. Kalian ada di angka berapa nih rasa senang kalian? Ada angka berapa kalian rasa senang? 10. Apa senang sekali kalian? Senang sekali? Iya. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya cermin cekung. Jadi anak-anak semua, kalian bisa mencari informasi-informasi sebelumnya untuk kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Gitu. Baiklah anak-anak semua, karena waktu kita udah habis, karena kita sudah membuka pelajaran dengan doa, otomatis kita harus juga menutup pembelajaran kita dengan doa. Mana ketua kelas ini, silakan pimpin kembali doanya untuk penutupan ini. Kita milih pelajaran mari kita gerak. Pak Guru tutup di pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.